Si paling spesial comeback. Biasakan nonton Persib Bandung sampai detik akhir. Bersama Bojan Hodak, Persib Bandung benar-benar melesat dan juga meledak. 7 pertandingan dan 8 pertandingan dengan sekarang tidak terkalahkan. Sekaligus memupuskan rekor baik dari Persebaya, di mana 4 pertandingan terakhir bermain di kandang Persebaya tidak terkalahkan. Ada suatu hal yang masih menjadi kebiasaan buruk di Persib Bandung, tetapi ada juga kebiasaan yang aneh tapi efektif. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Di konten sebelumnya saya udah prediksi ya teman-teman, kalau Persebaya bertemu dengan Persib Bandung ini kemungkinan akan imbang. Saya melihat Persebaya di mana dia sekarang statusnya sebagai tuan rumah ya, dan didukung oleh pemain ke-12 Bonek Mania, dan tentu ini akan menjadi modal yang bagus bagi Persebaya. Persebaya juga sedang berusaha untuk bisa lebih baik lagi dengan pelatih barunya yaitu Coach Joseph ya. Nah, dari melihat sisi itu, saya melihat Persebaya akan habis-habisan bertemu dengan Persib Bandung. Apalagi Persib Bandung adalah salah satu tim besar, bisa dibilang laga klasik lah ketika Persebaya harus bertemu dengan Persib Bandung, dan juga jika Persebaya menang bisa menggeser Persib Bandung di peringkat klasemen sementara. Tetapi saya juga bilang kalau dari hasil imbang ini kemungkinan Persib Bandung yang lebih unggul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum pertandingan melawan Persebaya, 7 pertandingan Persib Bandung tidak terkalahkan. Tren positif banget. Bahkan di 7 pertandingan itu Persib Bandung menciptakan 17 gol. Ini produktif banget ya teman-teman. Dan dari 17 gol itu, maaf 17 atau 12 gol ya, jika saya salah, maaf kalau saya agak salah, 17 atau 12 gol. Dan di 4 pertandingan terakhir selalu menciptakan gol di babak kedua. Dan juga kualitas mental Persib Bandung ini udah teruji di beberapa pertandingan, terutama yang mungkin yang paling saya ingat saat melawan PSIS Semarang, Persib Bandung bisa menang. Ini menunjukkan kalau mental Persib Bandung mau bermain dimanapun, dilihat oleh penonton tim lawan pun, ditekan oleh supporter lawan pun, mereka mempunyai mental yang bagus, dan ini terbukti. Dan comeback. Oke, kita mulai masuk ke pertandingan. Di menit awal, lagi-lagi biasa, Persib Bandung selalu menguasai permainan dengan bagus, sehingga terjadinya gol Cio Alves di menit ketiga atau keempat ya tadi. Tetapi kebiasaan Persib Bandung lagi-lagi selalu terjadi. Dan ini harus benar-benar diperbaiki. Saya nggak tahu ini adalah kebiasaan yang kurang baik atau justru strategi. Ketika Persib Bandung sudah menciptakan gol, seolah-olah mereka kehilangan ruh permainan terbaiknya. Main lebih santai, tidak terlalu agresif, tidak pressing ketat gitu. Jadi mereka seolah-olah, oke, gue udah punya poin nih, jangan terlalu gegabah. Mungkin seperti itulah, jangan terlalu gegabah. Jadi mereka condong lebih tidak terlalu menekan namanya. Dan ini memberikan peluang untuk tim lawan, yang di sini adalah Persebaya Surabaya, untuk mereka bisa mengatur sebuah serangan, menguasai bola lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya terbukti gol dari Bruno Moreira, yang saya juga spill kan, pemain ini Bruno Moreira dan J. Valente ini akan menjadi pemain yang merepotkan bagi Persib Bandung, karena ternyata Putu Gede setelah terjadi prosesnya gol Persib Bandung unggul, Persib ditekan tuh sama Persebaya Surabaya. Putu Gede bisa dibilang di babak pertama mati sama Bruno, habis gitu diacak-acak sama Bruno. Dan juga saya center nih, dimana penalti dari Persebaya Surabaya. Jika menurut pendapat saya, sekaligus ini pendapat saya, ini seharusnya tidak penalti, karena ini murni duel Teja Paku Alam dengan pemain Persebaya Surabaya, dan itu dimana terjadi di kotak kecil, kotak penalti, di mana kotak penalti kecil itu adalah area untuk penjaga gawang, di mana penjaga gawang harus dilindungi sekali di kotak penalti itu. Tetapi ini sudah terjadi lah, dan ada juga beberapa keputusan wasit yang memang seharusnya agak miss gitulah. Tetapi di balik semua itu, di pertandingan Persib Bandung, walaupun setelah kebobolan mereka cenderung lebih santai, tetapi ketika tim lawan lebih dominan memegang bola, lagi-lagi dijapu saya ya, di mana defense Persib Bandung itu selalu padu, rapat, dan padat. Seolah-olah mereka membiarkan tim lawan menguasai bola, asalkan di tengah lapangan sampai ke lini pertahanan lawan. Jika seandainya tim lawan sudah masuk ke area pertahanan Persib Bandung, mereka akan pressing ketat. Ini
dejavu saya kepada defense-nya Persib Bandung ketika saat ditangani Coach Luis Milla. Karena defense Coach Luis Milla pun seperti itu. Mereka tidak passing ke depan, tetapi kalau udah ada pemain lawan yang masuk ke area pertahanan Persib Bandung, baru mereka akan menyerang. Ini dilakukan oleh Persib Bandung gitu. Walaupun setelah gol itu akhirnya Persib Bandung kalah tuh 2-1 kan saat gol penalti, dan sesuai prediksi juga kalau di babak kedua Pets akan masuk gitu. Dan ternyata Pets dan Eja, akhirnya Deddy Kusanda juga masuk gitu. Masuknya Pets Butuan memang memberikan satu amunisi baru buat Persib Bandung ya menurut saya, karena memang Beckham Putra bisa dibilang di babak pertama bermain kurang baik, tidak menunjukkan intensitas yang tinggi seperti biasanya gitu kan. Walaupun Beckham Putra akhirnya memberikan satu assist kepada David da Silva gitu kan. David da Silva menciptakan brace. Ini menandakan, sekali lagi di konten sebelumnya juga saya sudah bilang kalau David da Silva kembali predator, seorang pencetak gol yang dulu sangat luar biasa akhirnya kembali. Dan ini menjadi ancaman bagi saya, kan saya sudah bilang siapapun lawannya yang bertemu dengan Persib Bandung harus hati-hati, karena David da Silva udah mulai bagus. Walaupun di Desember ini David da Silva akan habis nih kontraknya, kita lihat akan diperpanjang atau tidak. Saya yakin Persib Bandung akan mengajukan perpanjangan kontrak ke David da Silva, tapi pertanyaannya DDS mau atau enggak? Karena katanya ada isu banyak nih, udah mulai bertebaran. DDS juga udah mulai disangkut pautkan dengan beberapa tim, salah satunya Persija, dan yang paling santral akan kembali ke Persebaya Surabaya yang justru menciptakan gol ke mantannya ini, 2 gol hari ini. Ini luar biasa banget. Persib Bandung bermain cukup apik dan agak aneh menurut saya. Agak aneh itu maksudnya gini, Persib Bandung tuh di era Coach Bojan Hodak sekarang, di mana mereka nggak terlalu banyak pegang bola kayak di eranya Coach Luis Milla, tetapi serangannya efektif. Tapi ini bagus menurut saya, sangat bagus. Jadi kan mungkin logika sederhananya, buat apa juga pegang bola banyak-banyak tapi kalau pegang bolanya itu tidak progresif passing ke depan. Sama seperti Persibaya saat ini, walaupun Persibaya Surabaya lebih banyak memegang bola dibandingkan Persib Bandung, tetapi progresif passingnya nggak ada. Ketika ketika Persibaya udah pegang bola, udah agak naik ke tengah lapangan, mereka kasih ke wing kanan, mereka kasih ke wing kiri, kembali lagi ke back. Akhirnya apa? Long pass, bola-bola panjang, dan ini tidak efektif, di mana Persib Bandung di belakang mempunyai 2 stopper yang kalau duel atas itu mereka kemungkinan besar menangnya tinggi. Ada Nick Kuiper dan Alberto. Ini luar biasa bagi menurut saya. Dan juga sang bintang, saya bilangnya sang bintang karena suka banget saya sama pemain ini, Bruno Moreira di Persebaya Surabaya di babak kedua habis sama Putu Gede. Putu Gede bermain apik di babak kedua, di mana Bruno Moreira tidak memperlihatkan permainan afiknya. Dia dipaksa untuk membelakangi lawan terus, tidak diberikan kesempatan untuk balik badan oleh Putu Gede. Dan ini luar biasa. Sisanya saya rasa kalau dibahas satu-satu akan panjang ya teman-teman. Levi Madinda bermain bagus juga, Marplok juga, kembalinya Irianto. Saya udah bilang kan di konten sebelumnya, ini akan menjadi amunisi yang baik. Di lini tengah akan lebih fight gitu, karena kan kalau Deddy Kusnandar cenderung lebih bermain simpel gitu. Dia bukan tipe pemain yang petarung gitu. Sementara Rahmat Irianto adalah salah satu pemain yang petarung. Dengan adanya seorang petarung di lini tengah, ternyata fighternya itu benar-benar bisa memberikan kontribusi kepada Persib Bandung, dan itu bagi saya membuat seorang Marplok dan Levi Madinda bisa lebih fokus untuk lebih menyerang, karena ada Rahmat Irianto di belakang yang siap memutus serangan lawan, dan terbukti di beberapa serangan lawan diputuskan oleh Rahmat Irianto gitu. Edo Febriansyah cedera harus digantikan, Cio Alves tampil bagus bahkan menciptakan gol. Beckham Putra walaupun tidak bermain terlalu baik, tapi akhirnya bisa memberikan assist. J.F. Valente, pemain ini adalah pemain paling kreatif. Menurut saya Persebaya Surabaya jika seandainya tidak mempunyai sosok seperti J.F. Valente, akan sedikit kesulitan lah teman-teman. Terlihat begitu banyak peluang yang diciptakan J.F. Valente untuk membuka ruang, bahkan salah satu tendangan bebasnya tadi luar biasa banget bagus, bisa melewati tembok pemain dari Persib Bandung. Tapi sayang Teja Paku Alam juga bermain cukup apik. Hernando Ari jadi catatan, di catatan saya ada 2 atau 3 kali Hernando Ari memutuskan untuk keluar ngambil bola tetapi gagal. Secara teori jika seandainya penjaga gawang memutuskan untuk ngambil bola keluar dari sarangnya, itu harus dapat. Kalau nggak dapat berbahaya, dan ini
terbukti. Salah satunya gol dari David da Silva itu adalah di mana Hernando Ari memutuskan untuk memotong bola tetapi tidak dapat. Kedua, yang peluang dari Chiro Alves walaupun gagal menjadi gol, tetapi itu juga adalah satu kesalahan yang cukup fatal. Ini harus mulai diperbaiki lagi sama Hernando Ari. Apalagi Hernando Ari sekarang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia ya. Ini menjadi catatan untuk Hernando Ari. Sisanya overall Persibaya bermain bagus dalam penguasaan bola, tapi progresif passingnya tidak sebaik Persib Bandung, tidak seefektif Persib Bandung. Persib Bandung walaupun tidak bermain possession yang kuat dibandingkan lawannya, dan ini bukan hanya terjadi ketika pertandingan saat melawan Persebaya aja. Pertandingan-pertandingan sebelumnya pun seperti ini. Persib Bandung seolah-olah santai biarkan lawan pegang bola, tapi ketika udah mau masuk setengah lapangan dan mendekati pertahanan Persib Bandung, mereka akan pressing ketat. Dan ketika pegang bola, 1-2 sentuhan, 3-4-5 pemain udah bisa memberikan satu ancaman yang luar biasa bagi lawan-lawannya. Inilah Persib Bandung yang baru bersama Bojan Hodak menurut saya. Jadi nggak terlalu banyak pegang bola, yang penting efektif dan bisa menciptakan gol. Dan ingat, gol-gol Persib Bandung terjadi di babak kedua. 12 gol Persib Bandung terjadi di babak kedua dan 4 gol terjadi di masa injury time. Ini membahayakan banget. Jangan sedih untuk siapapun lawan Persib Bandung, jangan cepat terlena jika seandainya bisa mencetak gol duluan. Karena Persib Bandung bener-bener kalau kata orang Sunda sekarang jeung getihna nepikeun ka habis waktu. Cek orang Sunda mah kitu. Jadi Persib Bandung akan terus berjuang sampai peluit darah penghabisan gitu. Jadi sampai detik akhir Persib Bandung akan selalu berjuang, dan ini terbukti kalau sekarang benar-benar efektif. Dan ini jadi warning buat Borneo. Walaupun bermain di kandang Borneo, walaupun Borneo sekarang ada di puncak klasemen, ini akan menjadi warning bahwa Persib Bandung datang dengan amunisi yang siap tempur. Mari kita bahas lagi pertandingan sepak bola Indonesia dan luar negeri di konten berikutnya. Assalamualaikum.